Yo kawan, selamat datang di kanal Raja Shinobi. Bagi kalian yang suka dengan prediksi dan teori serta fakta di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dan like serta komen, agar admin lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, jangan lupa ngopi dulu, pakai kopi kapal api, kopinya lu minum, kapalnya lu jual, apinya buat bakar gedung koruptor di negeri Konoha ini, dan jangan sampai ketinggalan, udut jarum coklat agar lebih rileks. Nah jika sudah, mari kita masuk ke isi videonya Brobot Cikiwiriwir, let's go. Yo kawan, video ini adalah lanjutan video kita sebelumnya. Admin ingatkan kembali bahwa video-video admin merupakan sebuah spekulasi, yang sengaja admin jadikan sebuah alur cerita Boruto. Nah, adegan awal memperlihatkan pertarungan antara Code, melawan para shinobi bantuan dari Konoha. Terlihat Kiba, yang mencoba terus menyerang Code dengan jutsu gabungan bersama Akamaru. Akan tetapi, Code mampu menghindari setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh Kiba dengan sangat mudah. Tak berhenti di situ saja, Yamato dengan berbagai teknik Mokuton miliknya turut membantu mereka untuk bisa menjatuhkan Code tersebut. Lalu Code dengan teknik Sumeato, seketika berpindah dan berada tepat di hadapan Choji dan Code langsung melancarkan pukulan telak kepada Choji, sehingga membuat Choji harus terlempar dan terluka cukup parah. Kemudian Tenten langsung menyerang Code, dengan berbagai shuriken dan rantai. Tenten bertujuan untuk menangkap Code dengan rantai tersebut. Akan tetapi Code, menggunakan besi hitam miliknya dan menangkis semua shuriken, yang dilancarkan Tenten tersebut. Lalu Code, mengarahkan besi hitam tersebut, ke arah Tenten dan berhasil menusuknya tepat di kedua lengan Tenten. Guru Yamato, yang melihat kejadian tersebut, sontak langsung terkejut dan mengarahkan Mokuton miliknya ke arah Tenten, dan menarik mundur tubuh Tenten untuk menjauh dari tempat itu. Code, yang mengetahui itu langsung berpindah menggunakan teknik Sumeato, dan muncul di belakang dari seorang Kiba, dan langsung menghajar Kiba dan Akamaru, sehingga membuat mereka harus tersungkur jatuh ke tanah. Terlihat Gaara, kemudian mencoba untuk membantu mereka dengan sisa-sisa cakra miliknya, dan mengarahkan hujan pasir ke arah Code. Namun, Code dengan sangat mudah menghindari serangan pasir milik Gaara, dengan masuk kembali ke tanda cakar miliknya. Lalu kemudian Code, muncul kembali ke permukaan tanah, akan tetapi Code tidak menyadari akan datangnya bahaya yang akan menyerangnya. Nah, sebelum tubuh Code, seluruhnya muncul ke permukaan, dengan tiba-tiba saja sebuah tendangan keras menempel di pipi dari seorang Code, hingga membuat Code harus terlempar dengan sangat keras. Semua orang yang ada di tempat itu, semua merasa terkejut dengan kedatangan orang ini. Yang ternyata tendangan tersebut berasal dari seorang anak Hokage Naruto, yakni Boruto Uzumaki. Code, yang sudah terbangun dari tendangan Boruto, terlihat ekspresi wajah Code yang tersenyum licik melihat kedatangan dari Boruto, lalu Code berkata, "Boruto, akhirnya kita bertemu kembali untuk yang kesekian kalinya, dan mengapa kau terus mencampuri urusanku? Sebaiknya kau menyingkir dari tempat ini sebelum aku menghabisimu di sini." Boruto lalu menjawab, "Menghabisiku? Apa aku tidak salah mendengar itu? Orang bodoh sepertimu hanya bisa membual saja. Aku tidak pernah takut dengan ancaman darimu." Code, dengan ekspresi wajah kesal, kemudian dia tanpa basa-basi langsung menyerang Boruto, dengan kemampuannya yang luar biasa. Lalu terlihat, Boruto yang langsung mengaktifkan segel karma miliknya, dan secara mengejutkan kecepatan Boruto bertambah, dan dengan mudahnya menghindari setiap serangan-serangan dari Code. Dirasa serangan Code yang terus-menerus dan selalu bisa diblok oleh Boruto, kemudian Code berkata, "Sial, semua seranganku sama sekali tidak berdampak kepadanya, aku harus waspada dengan serangan balik yang mungkin saja akan dia lakukan." Code lalu mengaktifkan karma putih miliknya, dan menambah kekuatan serta kecepatan yang drastis kepadanya. Boruto secara tiba-tiba langsung sudah berada di hadapan Code dengan menggunakan teknik Hiraishin, dan melancarkan serangan kepada Code dan memaksa Code untuk melawan Boruto dengan serangan jarak dekat sekaligus beradu taijutsu dengan Boruto. Terlihat mereka berdua saling mengadu taijutsu, dan semua orang yang ada di tempat itu, hanya bisa menyaksikan karena mereka masih kelelahan dengan pertarungan mereka sebelumnya. Di sela-sela pertarungan Boruto melancarkan serangan Raiton Jibashi, teknik elemen petir yang dikembangkan Boruto. Kemampuan ini dapat menembakkan panah petir yang kuat, dan menyebabkan kerusakan listrik pada Code, sehingga membuat Code harus terdorong mundur.
Boruto kemudian menggunakan teknik Kage Bunshin untuk menyerang kembali Code yang terlempar mundur sebelumnya. Akan tetapi, Code menciptakan badai petir gelap dengan Dark Thunderstorm, menghujani medan pertempuran dengan kilatan petir yang mematikan, sehingga membuat para Bunshin Boruto harus hancur karena serangan petir hitam milik Code tersebut. Boruto harus mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindari serangan ini. Boruto lalu menyebar berbagai kunai ke seluruh medan pertempuran, dan berpindah tempat menggunakan Hiraishin untuk menghindari serangan petir hitam dari seorang Code. Kemudian terlihat dengan secara tiba-tiba sebuah Rasengan menuju ke arah Code, akan tetapi Code yang menyadari serangan itu, kemudian Code menyerap jutsu tersebut. Namun, Code sangat-sangat terkejut, setelah yang diserapnya itu hanyalah sebuah Bunshin dari Boruto yang menyerang menggunakan Rasengan, dengan tiba-tiba saja sebuah Vanishing Rasengan versi dari Rasengan yang dikembangkan Boruto sendiri, tepat mengenai tubuh dari Code. Rasengan itu tidak terlihat sama sekali setelah dilempar oleh Boruto dan mengejutkan Code, memaksa Code harus menahan rasa sakit akibat dampak serangan yang tidak terdeteksi oleh dirinya. Akibat serangan tersebut Code harus menerima luka yang cukup parah, akan tetapi Code masih bisa bangkit dan langsung menggunakan teknik Claw Creation. Dengan cakarnya yang berubah menjadi senjata tajam, Code melancarkan serangan fisik yang mematikan terhadap Boruto. Dia berusaha menembus pertahanan Boruto dengan serangan bertubi-tubi. Boruto kemudian menggunakan teknik Juken untuk menangkis serangan ini, mengarahkan serangan langsung ke titik cakra Code. Pertarungan mereka terus berlanjut dengan intensitas yang luar biasa, membuat kerusakan yang begitu parah di sekitar lokasi tersebut. Para ninja lainnya mencoba untuk membantu Boruto, akan tetapi mereka dengan mudahnya dihajar oleh Code, dan memaksa mereka harus diam dan merasakan sakit yang kesekian kalinya. Terlihat Code, yang dihajar habis-habisan oleh Boruto, menggunakan teknik Juken, dan memaksa Code harus mengatur ulang pertahanannya. Lalu momen puncak datang, ketika Boruto menggunakan Flying Thunder God teknik Ue atau teknik Hiraishin no Jutsu, dia menandai Code dengan segel khusus tanpa disadari Code, kemudian Boruto tiba-tiba saja muncul di belakangnya, dan serangan kilat ini terlalu cepat untuk dihindari, dan menyebabkan luka kritis pada Code. Setelah Code menerima serangan tersebut terlihat Code yang mulai kehilangan keseimbangan, secara tiba-tiba saja sebuah Chidori menuju ke tubuh Code, dan menggores luka yang cukup dalam di tubuh Code. Ternyata Chidori tersebut adalah Chidori milik Kakashi dan tim lainnya. Code, yang menyadari bahwa dirinya terancam dan nafas dari Code yang terengah-engah dirinya masih harus menerima serangan serangga milik Shino, yang mengarah ke dirinya, akan tetapi seketika itu juga Code langsung kembali kabur menggunakan sebuah limiter, dan memaksa serangan Shino harus gagal. Kakashi lalu berkata, sepertinya dia sudah terluka cukup parah dan sepertinya aku sudah tidak bisa merasakan cakranya di sekitar sini. Boruto lalu berkata, sepertinya dia lebih memilih kabur dan meninggalkan tempat ini. Kakashi lalu berkata kembali, Tuan Kazekage, kami meminta maaf untuk semua kejadian ini dan kami sangat berterima kasih karena Tuan sudah mau membantu kami untuk melawan buronan itu. Gaara lalu menjawab, iya Tuan Kakashi, aku juga berterima kasih kepada pihak Konoha yang sudah mau mengirimkan bala bantuan ke tempat itu. Guru Yamato lalu berkata, Boruto, mengapa kau bisa berada di tempat ini, dan apa yang sedang kau rencanakan sebenarnya mengapa kau membantu kami? Jangan harap kau bisa membuat kerusakan di desa Konoha dengan rencana busukmu itu. Sepertinya warga desa masih menganggap Boruto sebagai kriminal, yang harus diwaspadai oleh pihak Konoha. Boruto lalu menjawab, kalian jangan khawatir, itu semua tidak akan terjadi, aku hanya sedang lewat dan aku tidak sengaja melihat pertarungan kalian dan Code juga adalah salah satu musuhku. Kemudian Boruto berlalu pergi meninggalkan mereka, dan semua tim dari Konoha kembali ke desa mereka. Setelah momen itu diperlihatkan adegan berpindah dulu kepada seorang Sasuke, yang berada di dalam sebuah dimensi dari pohon dewa. Di tempat itu terlihat Sasuke yang sedang duduk, dan tiba-tiba saja, Hagoromo datang menemui dirinya. Sasuke kemudian berkata, Tuan Hagoromo, ada apa? Mengapa kau datang kembali ke tempat ini? Apa ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada saya Tuan? Hagoromo lalu menjawab, Sasuke, aku akan memberikanmu sedikit cakraku kembali, untuk kau gunakan sebagai medium untuk mengganti mata Rinnegan milikmu yang telah rusak, agar kau bisa melihat apa yang terjadi di luar dimensi ini. Sasuke kemudian menjawab,
"Iya Tuan, tentu aku dengan senang hati dan sangat berterima kasih jika Tuan mau memberikan sedikit cakra Tuan untuk membantuku kembali, dan aku sungguh sangat membutuhkan informasi lebih. Terutama aku sangat khawatir dengan keadaan keluargaku dan Boruto." Nah kawanku, admin lagi-lagi sedikit mau berspekulasi dan memprediksi perihal terkait jika mata Rinnegan milik Sasuke akan bisa kembali. Sasuke Uchiha memiliki peran yang menarik dalam Boruto. Sebagai salah satu ninja terkuat saat ini, Sasuke memiliki tanggung jawab besar yang dibebankan kepadanya oleh dunia ninja. Sayangnya, seri Boruto jelas tidak memperlakukannya dengan rasa hormat yang layak. Pertama-tama, Sasuke tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk bersinar dalam seri Boruto, dan akhirnya, ia berakhir dengan nasib yang sangat buruk, ketika Momoshiki menusuk Rinnegan-nya, melucuti kekuatan terbesarnya. Jika itu saja belum cukup, Sasuke kemudian berubah menjadi pohon, dan sekarang, dia benar-benar dihapus dari manga, setidaknya untuk masa mendatang. Namun, para fans dan admin bersikeras bahwa Sasuke akan kembali ke cerita di beberapa titik, dan dengan kembalinya dia mungkin benar-benar akan membawa Rinnegan. Nah bro, admin juga akan sedikit flashback terkait kehilangannya mata Rinnegan milik Sasuke, dan bagaimana dia bisa kehilangan mata itu. Sasuke Uchiha ikut serta dalam banyak pertempuran penting dalam seri Boruto. Pada awalnya, penggemar melihat bahwa ia melacak sisa Otsutsuki, dan segera setelah ia mengetahui tentang Kinshiki dan Momoshiki, ia akhirnya terlibat dalam pertempuran dengan yang pertama. Sasuke mampu bertahan dengan sangat baik melawan Kinshiki, dan kemudian, ia juga ikut serta dalam pertempuran melawan Momoshiki. Dalam pertarungan ini, Sasuke tentu saja mendapatkan kesempatannya untuk bersinar, yang merupakan pemandangan spektakuler bagi para penggemar. Namun, kemudian, Sasuke sebagian besar disingkirkan dari cerita. Setelah dikalahkan oleh Jigen, orang akan berharap Sasuke akan memainkan peran penting dalam pertarungan melawan Ishiki. Anehnya, pertarungan melawan Ishiki sebagian besar didominasi olehnya dan Sasuke menerima pukulan lain dengan cukup mudah di awal pertarungan. Pada akhirnya, ia kehilangan Rinnegan-nya tanpa alasan sama sekali. Momoshikilah yang pada akhirnya mengejutkan Sasuke dan menusuk Rinnegan-nya, menghancurkannya sepenuhnya. Dengan itu, Sasuke akhirnya kehilangan sebagian besar kekuatannya, dan para penggemar benar-benar hancur melihat legenda dari seri Naruto, yang telah membangun dirinya dari awal, dihancurkan dengan cara yang dilakukannya, hanya demi seri Boruto. Lalu bagaimana cara Sasuke untuk mengembalikan mata Rinnegan miliknya? Menurut admin, ada beberapa cara terkait untuk memulihkan mata Rinnegan milik Sasuke. Cara pertama, yakni dengan sedikit cakra dari kekuatan dewa, seperti Hagoromo tersebut. Bagi Sasuke, memulihkan Rinnegan cukup sulit. Seperti yang mungkin diingat penggemar, Sasuke akhirnya membangkitkan Rinnegan setelah ia bertemu Hagoromo, Sage of Six Paths. Ia menerima setengah dari cakra Hagoromo, dan ini mengakibatkan ia membangkitkan Rinnegan di mata kirinya. Rinnegan ini cukup kuat, namun, hanya di satu mata, dan jelas bagi para penggemar untuk melihat bahwa ia pasti tidak akan membangkitkannya di mata keduanya. Mata satu-satunya cukup kuat dan sumber kekuatan Six Paths-nya. Sekarang Sasuke telah kehilangan matanya, sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk membangkitkan kekuatan ini lagi di mata kanannya. Namun, itu tidak berarti bahwa Sasuke tidak akan memiliki akses ke Rinnegan selamanya. Ada cara bagi Sasuke untuk mendapatkan kembali Rinnegan-nya yang sebenarnya dengan cara yang menarik. Banyak penggemar yang mempertanyakan mengapa Sasuke tidak menggunakan Izanagi segera setelah Rinnegan-nya ditusuk dan mengorbankan satu Mangekyo Sharingan untuk mendapatkan Rinnegan. Ini akan menjadi langkah yang cukup bijaksana. Itu akan menyelamatkan Sasuke, dan pada saat yang sama, akan membuatnya tetap memiliki kekuatan 6 jalan. Mengenai mengapa Sasuke tidak pernah melakukannya, jawabannya adalah bahwa penulis tidak pernah memikirkannya dan banyak alur cerita di Boruto yang dibangun dengan buruk. Secara teori, Sasuke seharusnya dapat menggunakan Izanagi untuk mengembalikan matanya. Namun, sekarang tampaknya tugas ini sulit. Sudah 3 tahun berlalu sejak Sasuke kehilangan Rinnegan-nya dan tampaknya Izanagi tidak akan berhasil. Ini akan menjadi cara yang sempurna bagi penulis untuk memberi Sasuke kesempatan mendapatkan kembali Rinnegan-nya, terutama dengan harga yang lebih murah. Kehilangan Mangekyo Sharingan akan memastikan bahwa Sasuke tetap berkorban untuk mendapatkan kembali Rinnegan, namun, sekarang, hal itu tampaknya tidak mungkin.
mungkin juga ada peran lain dalam mendapatkan kembali mata Rinnegan Sasuke. Ada cara lain yang dapat dilakukan agar Rinnegan Sasuke dapat kembali padanya. Hal ini dimungkinkan melalui Jutsu Mahakuasa. Mahakuasa, seperti yang tidak pernah dilakukan para penggemar, adalah teknik yang benar-benar dapat mewujudkan apapun yang diinginkan pengguna. Ini adalah teknik milik Shibai Otsutsuki dan merupakan salah satu jutsu terkuat yang pernah ada. Dengan menggunakan kekuatan Mahakuasa, apapun menjadi mungkin. Bahkan sejarah itu sendiri dapat diubah dengan kekuatan Mahakuasa, seperti yang telah dilihat oleh teman-teman. Dengan menggunakan jutsu ini, para dewa dapat mengubah seluruh dunia dan Sasuke pasti bisa mendapatkan kembali Rinnegan-nya. Namun, untuk mencapainya, Sasuke tidak akan membutuhkan bantuan siapapun selain Ada. Seperti yang sudah diketahui teman-teman, Asa belum memiliki kendali atas Omnipotence. Dia telah menggunakan Omnipotence 2 kali dalam hidupnya. Pertama kali dia menggunakannya, dia membuatnya sehingga semua orang di dunia terpesona olehnya. Siapapun selain Otsutsuki berhasil menggunakan kemampuan ini dan itu telah bekerja dengan sempurna sejak saat itu. Kedua kalinya dia menggunakan kemampuan ini tanpa disadari, dan dia menggunakannya untuk menghidupkan keinginan Kawaki. Kawaki ingin menukar hidupnya dengan Boruto dan menggantikannya. Dia berhasil melakukannya dengan kekuatan Omnipotence. Meskipun Ada belum tahu cara memanfaatkan kekuatan Omnipotence, dia pasti bisa menguasai kemampuan ini di masa depan. Jika dia berhasil melakukannya, mengingat dia adalah sekutu Konoha, terutama Boruto Uzumaki, dia bisa membantu para ninja yang sangat menderita demi perdamaian abadi. Dengan demikian, jika Ada menguasai Omnipotence, maka dia bisa menggunakan kekuatan ini untuk membawa pulang Sasuke lagi. Ini tentu saja merupakan kemungkinan yang sangat besar tentang bagaimana Sasuke bisa mendapatkan kembali kekuatannya sebelumnya. Ada cara lain bagi Sasuke untuk mendapatkan mata yang kuat ini. Seperti yang diketahui teman-teman, klon Shinju milik Sasuke, yang disebut Hidari, baru-baru ini diperkenalkan dalam serial tersebut. Ia mengira dirinya diciptakan dari DNA Sasuke yang sangat tua, dan ia memiliki Rinnegan yang utuh. Mengingat ini adalah DNA milik Sasuke sendiri, tubuhnya seharusnya kompatibel dengan Rinnegan. Jelas, ada cara bagi Sasuke untuk mendapatkan kembali kekuatannya, dan yang perlu dilakukan semua penggemar hanyalah duduk dan menunggu. Nah, jika kalian mempunyai pendapat lain, tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Kemudian adegan memperlihatkan kembali kepada Sasuke, yang sudah ditransfer sedikit cakra oleh Hagoromo. Sasuke, setelah dia mendapatkan sedikit cakra dari Hagoromo, kemudian Sasuke perlahan merasakan sebuah cakra yang luar biasa. Hagoromo kemudian berkata, "Setelah kau dapatkan cakra dariku, pusatkanlah pikiranmu, dan paksalah cakra itu untuk mengalir ke bagian mata, agar cakra itu bisa mengembalikan Rinnegan dan memulihkan mata itu." Sasuke lalu berkata, "Tuan Hagoromo, sepertinya cakra ini mulai mengalir dan bisa kurasakan, dan akan kumanfaatkan dengan baik cakra ini." Setelah dirasa cukup, Hagoromo lalu perlahan menghilang dari pandangan Sasuke. Terlihat Sasuke, yang mulai mengalirkan cakra dari Hagoromo tersebut, ke bagian matanya dan berharap Rinnegan miliknya akan bisa dipulihkan. Admin di sini juga, ingin berpendapat, jika mata Rinnegan Sasuke kembali, bukan tidak mungkin jika dia bisa keluar dari dimensi pohon dewa, dengan menggunakan mata Rinnegan miliknya, karena yang sama-sama kita ketahui, jika mata Rinnegan bisa mengaktifkan teknik ruang dan waktu, sekaligus bisa membuka sebuah portal dimensi. Dengan kekuatan tersebut, Sasuke dipastikan dapat keluar dari dimensi pohon dewa, karena sejatinya Sasuke bukanlah sudah mati, akan tetapi dia hanya terjebak di sebuah dimensi dari Jubi. Jadi admin yakin, jika Sasuke pasti bisa keluar dengan menggunakan mata Rinnegan miliknya. Dan bisa jadi, Boruto mungkin menemukan cara lain agar bisa menyelamatkan Sasuke. Nah, jika kalian mempunyai pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar video ini. Lalu setelah Sasuke mengalirkan cakra ke area matanya, perlahan matanya mulai merespon cakra dari Hagoromo tersebut, dan sepertinya masih belum cukup untuk memulihkan matanya, dan Sasuke masih terus mencoba untuk bisa melakukannya. Setelah momen tersebut diperlihatkan, tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, itulah informasi yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan prediksi dan teori, serta fakta di kanal ini, jangan lupa subscribe, dan tetap stay di channel ini.
Peringatan keras, video ini hanya merupakan teori, yang sengaja admin rangkum menjadi alur cerita Boruto, agar terasa seru untuk menunggu chapter selanjutnya. Oke kawan, sampai jumpa di video selanjutnya, Brobot Ciki Wiriwir.